Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita berjumpa lagi di Mapel Ekonomi di pelajaran ibu. Hari ini kita telah masuk ke dalam pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi tentang APBD. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tentang APBD. Baiklah, tanpa berlama-lama ibu akan menjelaskan. Mohon disimak penjelasan ibu. Jika ada pertanyaan ditanya ya nak di dalam grup Teams kita atau di dalam WA. Oke. Ya, definisi. Definisi dari APBD adalah suatu daftar yang sistematis. Arti dari sistematis yang berurutan ya nak, tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun tertentu. Jadi masa anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD itu masanya itu 1 tahun ya nak. Kepanjangan dari DPRD tahu ya kan nak? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya ada dasar hukum dari APBD. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1999 bab 8 pasal 78 tentang pemerintahan daerah ada 3 asas. Yang pertama tentang desentralisasi, yang kedua tentang dekonsentrasi, dan yang ketiga tentang tugas pembantuan. Jadi, asas desentralisasi itu terkait dengan masalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom atau dalam koridor NKRI. Kalau asas dekonsentrasi memuat tentang masalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Dan asas tugas pembantuan yang memuat tentang penegasan dari pemerintahan pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan dari APBD. Jadi tujuan APBD itu tujuan utamanya sebagai alat pengendalian atau kontrol baik di sisi penerimaan daerah maupun di sisi pengeluaran daerah. Jadi tidak ada namanya itu penyimpangan ya nak. Jadi harus jelas dan transparan. Oke, fungsi dari APBD adalah sebagai catatan aktivitas yang akan dilakukan atau dilaksanakan baik di sisi penerimaan daerah maupun di sisi pengeluaran daerah. Oke, penyusunan APBD itu ada 3 cara atau 3 langkah. Yang pertama, pemerintahan daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Yang kedua, apabila DPRD setuju, maka RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Sebaliknya, apabila DPRD tidak menyetujui, maka untuk pembiayaan serta pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya atau sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Selanjutnya setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, bisa wali kota, bisa juga bupati ya nak.
tergantung daerahnya. Oke, selanjutnya ada namanya sumber penerimaan APBD. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari perusahaan daerah, dan hasil kekayaan daerah. Selanjutnya ada namanya pendapatan dana perimbangan. Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah. Yang ketiga, ada dana alokasi umum atau DAU. Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran. Yang keempat, ada namanya dana alokasi khusus atau DAK. Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan pokok. Dan yang terakhir ada namanya dana reboisasi, merupakan dana yang hanya digunakan untuk keperluan pembiayaan reboisasi dan penghijauan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa absennya nak. Jika nanti kita ada tatap muka, segeralah kumpul tugasnya. Jika yang belum selesai tugas proyeknya, mohon diselesaikan ya nak, karena proyek itu salah satu syarat untuk kenaikan kelas bagi ibu di mata pelajaran ekonomi. Karena pelajaran ekonomi itu pelajaran yang penting nak dalam jurusan IPS ya nak. Jadi ibu mohon ikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Sekian yang dapat ibu sampaikan, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada loh.